Kenapa anda pakai ubiah? Tuh, Wah, anjir yang menantu bawa demi ada ini pakai ubiah. Kang gantung. Aduh, lagi-lagi si Noval bikin ulah nih. Gak ada takut-takutnya di depan Pak Ustadz. Pulang. Wah, kalau ibu negara sudah memanggilku seperti ini, biasanya akan ada tugas baru nih. Tolong keluar mak tak ni kalau tak punya mantap mak. Oh, ni mana? Ni baca Ada lagu. Get maknya boleh nak belum. Jangan forget. Tandu boleh ya. Ya. Ayo kawan, kita bergegas mengumpulkan pesanan mama. Misi pertama dimulai. Kami harus membuat tandu terlebih dulu untuk membawa barang belanjaan. Untung saja kampung kami dekat hutan. Jadi gak perlu pusing mencari bahan tandunya. Ano pa ba mayan you? Ha, apa mayan you je macam kebek digerak mayan you. Betul lah. Ano pa ba mayan you? Si Noval ini memang yang paling jahil di antara kami bolangers. Mau dikasih tahu berapa kali pun gak pernah berubah. Ye, ni kaya. Jak aku ha. Jak. Wah, kebetulan nih ada pohon kecil yang sudah tumbang. Kami tinggal memilih 2 batang berukuran yang sama sebagai bahan membuat tandu. Kenapa MNO nak juga bantu? Ya sudahlah kawan, yang penting Noval tidak jahil lagi. Ayo, kita potong-potong kayunya. Loh, si Noval kok tiba-tiba nggak ada suaranya ya? Ano pa ba ko na? Haji, mama po dah lagi jadi ah. Tubig makanan. Paju. Lagi. Ai si. Si kahalat. Don hawa gulta. Tiga ko hai ya. Ni ka hawa gulta bukan. Mak betul cik lah, tapi gurta mengacik ya minta ya. Ya. Kita menggui lah, kita menggui. Wah, sepertinya Noval sedang ngidam gurita bolangers. Ayo kawan, kita meluncur ke pantai. Bolangers, sini aku tunjukkan pantai super cantik tempat kami biasa berburu gurita. Yap, ini dia pantai Lembaro. Melihat Noval yang masih lemas dan linglung, lebih baik biarkan saja dia beristirahat dulu. Semoga saja Walis gak jadi korban kejahilannya si Noval ya bolangers. Dan apa? Mangan tau. Oke, mangan. Sikit je. Apa tinggalkan dia? Orang-orang Pulau Aceh memiliki beragam cara untuk menangkap gurita. Mulai dari alat pancing, pocong-pocongan, atau menggunakan gancu begini. Cukup mengorek-orek lubang persembunyian untuk melihat pergerakan gurita. Wah, tinta guritanya mulai kelihatan memenuhi air. Sepertinya hewan berkaki 8 ini merasa terusik bolangers. Gurita pasti akan mengeluarkan tinta sebagai bentuk pertahanan dirinya. Asyik! Gurita sudah dapat! Gimana bolangers? Aku jago kan menangkap guritanya?
Sepertinya satu gurita saja nggak akan cukup buat kami berempat. Kami harus mencari lebih banyak lagi nih. Pulang ayo. Oh iya, menurut buku pintar yang kubaca, gurita termasuk hewan yang cerdas loh. Dia punya 1001 cara untuk kabur, bahkan di antara celah kecil sekalipun. Warna kulit gurita juga dapat berubah, menyerupai lingkungan sekelilingnya sebagai bentuk kamuflase. Jadi mata harus jeli supaya bisa melihat keberadaannya. Yuhu! Kayaknya 2 ekor gurita ini sudah cukup untuk dimasak, Bolangers. Ayo Aden, kita bawa guritanya ke pantai. Daripada makin bingung sama tingkahnya si Noval, mending kita olah langsung saja guritanya, kawan. Gurita yang masih segar ini akan kami bakar dengan saus pedas manis, Bolangers. Giliran masak, Noval langsung semangat tuh. Ia bertugas menyiapkan bumbu bakarannya. Ketumbar, bawang putih, garam, lada ditumbuk hingga halus. Kemudian campurkan minyak dan kecap. Ya, saya bumbu. Daging gurita di atasnya. Oh iya, Bolangers, aku punya trik rahasia untuk memasak gurita supaya dagingnya tidak alot. Caranya dengan memukul-mukul daging guritanya untuk menghancurkan jaringan otot yang keras. Setelah itu, baru deh olesi bumbu biar rasanya makin jos. Sambil menunggu guritanya matang, aku mau memasak sausnya dulu. Tumis bawangnya hingga beraroma harum. Setelah itu, tuangkan sausnya. Lanjut, masukkan jagungnya ya. Kalau sudah empuk, tinggal tambahkan potongan tomat, belimbing wuluh, dan cabai. Tara! Jadi deh saus pedas manisnya. Siapa yang bisa tahan sama godaan gurita yang disiram saus pedas manis seperti ini? Ayo kawan, sikat! Meskipun hanya dibakar batu, daging guritanya empuk sekali. Beruntung sekali kami bisa mencicipi kuliner mahal ini. Bolangers di rumah pasti pingin ya. Iya juga ya, Nova kok jadi rakus begini sih? Ah, mungkin gara-gara dia belum sarapan saja. Tenaga sudah terisi. Waktunya kami melanjutkan misi dari Mama. Berangkat kawan!
mendapatkan bumbu-bumbu dapur pesanan Mama, kami sudah ada warung andalan yang komplit Bolangers. Punya mana? Kartu nggak gede yang. Oke, paling apa? Ya lang. Kau minta lah, ya berapa? Yang dari mana? Kau lah. Lah, letak lah. Dari mana cara ngulik? Oh, kau cara molek. Lah lah kan? Mahal bahagian lah sulit nak bagas tu. Untung saja kakak mau membantu mencari pesanan Mama. Jadi tugas kami nggak terasa berat deh. Oh, bau lah. Tak lewat, luncur lewat. Udah nggak terhitung berapa banyak bahan yang kami beli. Tapi kok rasanya masih kurang banyak ya? Kalang mau kapan dulu menalau? Dari mana? Bandung. Oh, dia peliku tak boleh ah. Okey, oh, nah, no. Oh iya Bolangers, plik U merupakan bumbu rahasia kuliner Aceh. Terbuat dari ampas kelapa yang sudah difermentasi. Jadi rasa dan aromanya sangat khas banget. Akhirnya titipan Mama hampir terkumpul semua. Masih ada nangka muda yang harus kami cari dulu Bolangers. Boleh. Ada. Yang kali no ya. Biarpun tandu yang kami buat sangatlah sederhana, tapi cukup membantu untuk mengangkut bahan-bahan belanjaan ini. Oh, ni kali mana mah? Ya dah ya kali. Oh, terima kasih ya. Kali bantu Mama. Bantu kalang lah. Kan. Ayo kawan, kita lanjut cari nangka mudanya dulu. Bukan ada ya. Untung saja pohon nangka di kebunku sedang berbuah. Jadi kami tinggal petik saja Bolangers. Berbekal seutas tali, aku akan membuat katrol sederhana untuk menurunkan nangkanya. Cara ini bertujuan supaya nangkanya nggak rusak atau hancur Bolangers. Boleh. Ah, cak lah. Bapak nak. Cedera. Adan dan Wali sih sudah sigap menangkap nangka di bawah. Lagi-lagi si Noval tidak ikut membantu kami Bolangers. Lah botol. Bula. Oh iya Bolangers tahu nggak? Nangka adalah buah terbesar yang tumbuh di pohon. Kalau sudah matang, bobotnya bisa seberat orang dewasa loh. Untung aja yang kita ambil adalah nangka muda. Jadi ngangkutnya nggak perlu susah-susah deh. Semuanya gelencah, Mang. Kenapa? Waduh, baru kali ini aku melihat Noval seperti ini. Ia terlihat benar-benar kesakitan. Ini sih sudah gawat darurat. Ayo kawan, buruan kita tolong Noval. Pakai. Misi mengumpulkan bahan masakan untuk hajatan belum selesai. Tapi Noval juga membutuhkan pertolongan. Ayo, kita bergegas kawan. Lang. Aku Ali. Jom tengok lebar Aldi yang nak juga main le. Beknya main depan daripada buah. Ben, juga main le. Bek balik le. Aku je. Bang, Benar Wali? kamu ikut kau main ngok. Jaga mai. Ya bang.
Chưa, vậy cái này. Được, ada yuk. Bang Ardi ini memang masih saudaraku Bolangers. Jadi, kami dibolehkan meminta kambingnya. Asalkan bisa menangkapnya sendiri. Ayo, tangkap kawan! Aduh, lincah-lincah sekali sih mereka berlari menghindar. Kejar kawan! Loh, Noval kenapa lagi tuh? Bisa-bisanya dia langsung semangat mengejar kambingnya. Jaga! Oke! Udah mau lagi! Wah! Gak disangka berkat Noval, kami berhasil memojokkan kambingnya. Kena ya kambing? Yuhu! Misi sukses! Semua bahan pesanan Mama sudah terkumpul. Sekarang tinggal diantar dan kami bisa mengobati Noval. Bolangers, semua orang sudah sibuk mempersiapkan acara hajatan. Bapak-bapak kebagian mengurus pembuatan kuah belangong di lapangan. Kambing yang kami bawa ini akan menjadi bintang utama dari kuah belangong. Apa. Belum. Lantai umbu lewat tadi. Kambing sudah kami antar. Sekarang giliran mengantar pesanan Mama. Wah, ramai sekali. Ibu-ibu sudah berkumpul untuk menyiapkan hidangan acara syukuran nanti. Mak. Buat kalau belah. Oh, kada nak perlu kena anak. Tengok kalau jak betul kerjaan jak betul dia ambil fikir je. Waduh, aku lupa Bolangers. Kami harus menyiapkan Diki untuk acara nanti. Hao nak kau. Mana kau latihan Diki? Diki aja. Hao nak kau. Oh, ini latihan Diki. Ini cibu tu ni. Oh iya Bolangers, Diki ini merupakan lantunan zikir yang disertai dengan gerakan. Saat perayaan Hari Besar Islam di Aceh, Diki ini tidak boleh absen loh. Kan nak kerja ni. Iya, rupanya yang aneh. Oh, ya dengku deh. Ya. Ada dengku. Aku je ipat dengku. Ya. Kami pamit dulu ya Pak. Bolangers, itu dia rumah Pak Ustadz. Semoga saja beliau ada di rumah. Ini nak sakit. Kenapa Pak Ustadz terlihat khawatir ya begitu melihat Noval? Beliau langsung membacakan doa untuk kesembuhan Noval. Nampak kah bukan? Nampak? Bukan kah? Nampak? Semakin dibacakan doa, Noval semakin memberontak. Kami hanya bisa membantu Pak Ustadz memegangi Noval. Sepertinya ini bukan sakit biasa, Bolangers. Bolang, ada, Wali, Ustaz, Pak No. Syukurlah, Noval kembali sadar, Bolangers. Nampak bukan enggak boleh ah. Dia sakit ah. Umang. Dia sakit ah, badan. Gendutlah. Umang dah. Tak tidur lah.
Ini dia baru Naufal kawan kami. Nah, alhamdulillah nyo katihan ha. Ke. Oh, nyo jadi nyo mesti pakai ubi ya. Ha? Nampak piang. Ya pakai. Nyelula ya. Pakai. Ya, Mas. Makasih, Engku. Kalian mau beliin apa? Kamu jauh ya? Ya. Kamu sih, Val. Dari tadi ngeyek terus kalau disuruh pakai peci. Naufal sudah sehat kembali, Bolangers. Waktunya mencarikan lauk buat sahabatku yang selalu nggak bisa nahan lapar ini. Hehehe. Ja. Laut Lambaro memiliki dasar berupa bebatuan karang, Bolangers. Kalau sedang beruntung, kami bisa mendapatkan lobster yang kerap bersembunyi di celah-celah karang. Kawan, lihat itu. Ada sungut lobster yang mencuat di bawah karang. Ayo, tangkap! Masing-masing dari kami sudah membawa peralatan berburu lobster seperti jaring, tongkat, dan sarung tangan. Asyik! Kami berhasil menangkap lobsternya. Lobster ini termasuk jenis lobster bambu, Bolangers. Soalnya corak garis pada cangkangnya mirip seperti bambu. Lobster jenis ini banyak hidup di perairan dangkal hingga kedalaman 30 meter, Bolangers. Lihat, ada lobster yang lagi sembunyi tuh. Begitu kami mendekat, lobsternya langsung sembunyi ke dalam lubang. Setelah berenang, bukan perut Naufal saja yang lapar. Perut kami juga sudah mulai keroncongan nih, Bolangers. Lobster ini akan kami bakar dengan sambal favorit kami, yaitu sambal belimbing. Naufal menumbuk bawang merah dan bawang putih untuk bumbu olesannya. Setelah itu, campurkan minyak, kecap, dan perasan jeruk nipis ya. Apa yang gimana, Kakek? Well, Kakek dong. Kata lu sama yang kau tidur. Batin ni rasa dikit. Jun, deh. Lu tadi cipu deh no. Besar deh. Oke. Aku harus terus memastikan kondisi Naufal, Bolangers. Takutnya dia kambuh lagi. Sembari menunggu bara menyala, aku lanjut membuat sambalnya. Bara dan bumbu oles sudah siap nih. Belah lobsternya supaya lebih cepat matang nanti. Baru sebentar dibakar saja, aroma kenikmatan sudah tercium nih, Bolangers.
Harum. Jangan mati ah. Yuhuu! Waktunya menyantap lobster bersama kawan-kawan di pantai nan indah. Ayo kawan, sikat! Rasanya benar-benar gak bisa ditolak sama lidah kami, Bolangers. Apalagi ditambah sambal racikanku. Semakin mantap! Macam Penggeung lah. Rasa asam pedasnya benar-benar segar. Cocok sekali dengan selera kami. Semakin mendekati acara hajatan, kami harus semakin matang berlatih Diki. Kalau sampai salah menghafal syair dan gerakan, pasti bakal kena omel Pak Guru. Siap dong. Aroma sedap kuah belangung sudah tercium, Bolangers. Mama dan ibu-ibu juga sudah selesai memasak sayur kuah priunya. Tandanya acara hajatan hampir dimulai, Bolangers. Bagi kami orang-orang Aceh, Maulid merupakan hari besar yang selalu ditunggu-tunggu. Kemeriahan ini bahkan bisa berlangsung hingga 3 bulan lamanya. Sembari menunggu tamu, kami juga sudah bersiap di atas panggung untuk menampilkan Diki. Bolangers, Diki bermakna puji-pujian yang dibalut dalam bahasa Arab dan Aceh. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, Diki juga menjadi simbol persatuan bagi putra-putra Tanah Rencong. Menjadi pemain Diki harus punya fisik yang kuat loh. Soalnya, lantunan zikir yang disertai gerakan ini bisa berlangsung selama 3 jam lamanya. Para tamu undangan mulai terlihat memenuhi tempat acara. Makanan juga sudah terhidang dan siap untuk dinikmati. Lihat tuh, Bolangers, beragam kuliner khas Aceh tersaji di atas meja. Ini dia waktu yang ditunggu-tunggu. Ketika para tamu sudah mulai menikmati hidangan, tandanya kami sudah boleh beristirahat dan ikut mengisi tenaga. Puas rasanya para tamu bisa menikmati penampilan Diki yang kami sajikan. Punya permainan seru, namanya polo gude alias polo kuda. Kami memanfaatkan daun kelapa yang dianyam menyerupai kuda. Lihat, Bolangers, sudah gagah kan? Gak cuma daunnya, pelepah kelapanya juga kami gunakan sebagai alat pemukulnya. Sejak awal pertandingan, kami sudah berhasil menguasai keadaan. Ayo kawan, oper bolanya. Tunjukkan kerja sama tim kita. Lawan sudah lengah tuh. Gol! Yuhuu! Aku berhasil mencetak skor. Tanya balah lah ambil rampit dalam. Oke. Kali ini giliran tim lawan memegang bola. Putra dan Din terlihat cukup lihai memainkan pergerakan bola. Wah, gawat! Kami kalah gesit menjaga gocekan lawan. Ya! Gol! Gol! Din berhasil menyamakan kedudukan. Sepertinya kami harus mengatur ulang strategi. No, belum bagi baik lupa. Lupa bagi baik wali. Lo boleh no? Tapi nak lah. Betul lah, betul.
Bagi. Ayo kawan, kita tunjukkan siapa pemenangnya. Tim lawan sudah mulai membaca pergerakan kami. Sepertinya kami harus mengeluarkan trik rahasia. Wow! Ternyata peci Naufal membawa keberuntungan. Tim kami unggul kembali. Gimana Bolangers? Seru kan petualangan kami kali ini? Kapan-kapan mampir ya ke Desa Gugop, Pulau Aceh. Nanti kita bisa seru-seruan bertualang bersama. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.